Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Akarim, kelas A5 dari Prodi PGSD. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan dari Ibu Yani Hardianti, SPD MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan macam-macam aliran pendidikan sejak zaman klasik. Yang pertama yaitu aliran empirisme, yang kedua aliran nativisme, yang ketiga aliran naturalisme, yang keempat aliran konvergensi. Yang pertama yaitu aliran empirisme. Aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman atau empiris nyata melalui alat inderanya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Jadi segala kecakapan serta pengetahuan terbentuk dan ditentukan oleh pengalaman. Pengalaman diperoleh dari dunia luar melalui indera, sehingga dapat dikatakan lingkunganlah yang membentuk perkembangan anak. Baik, yang kedua yaitu aliran nativisme, yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik faktor lingkungan atau alamiah yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak. Nativisme berasal dari bahasa Latin, yaitu asal katanya nativis, artinya terlahir. Seseorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawaannya dari lahir. Hasil akhir dari pertumbuhan dan perkembangan serta pendidikan manusia atau seseorang ditentukan oleh pembawaan dari lahir. Dan pembawaan itu ada yang baik dan ada pula yang buruk. Maka dari itu manusia akan berkembang dengan pembawaan baik atau pembawaan yang buruk yang dibawanya sejak lahir. Contoh orang tua yang menginginkan anaknya menjadi seniman, ia berusaha mempersiapkan alat-alat dan bahan untuk memahat dan melukis serta mendatangkan guru untuk mengajarkan melukis. Oleh karena itu, pemikiran ini merupakan pemikiran pesimis di dalam pendidikan pesimisme. Baik, ini contoh aliran nativisme. Yang ketiga yaitu aliran naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima nature atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah nature telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natura adalah dunia yang diungkapkan pada kami oleh sains alam. Istilah naturalisme sebaliknya dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik. Terdapat alam adanya kekuatan yang ada atau wujud di atas atau di luar alam. Yang keempat yaitu aliran konvergensi. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Kemampuan yang dibawa pada waktu lahir akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan bakat. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang dalam dirinya tidak terdapat kemampuannya. Sebagai contoh hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata hasil dari konvergensi, Stern berpendapat hasil pendidikan itu tergantung dari pembawaan dan lingkungan. Diibaratkan ada dua garis yang menuju ke satu titik pertemuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu lingkungan dan hasil pendidikan. Materi yang kedua yaitu aliran pokok di Indonesia. Yang pertama yaitu Taman Siswa. Yang kedua Institut Nasional Javei atau INS Kayutman. Yang ketiga yaitu Muhammadiyah, dan yang keempat Ma'arif. Yang pertama yaitu Taman Siswa.
Latar belakang Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga pendidikan ini pada awalnya bersama National Onderwijs Instituut Taman Siswa yang kemudian menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa. Pendiri Taman Siswa yaitu Ki Hajar Dewantara. Nama asalnya R.M. Suwardi Suryaningrat, dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal dunia pada tanggal 26 April 1969. Perjuangan Ki Hajar Dewantara di jalur pendidikan dimulai dengan mengajar di sekolah Adi Dharma milik kakaknya R.M. Suryo Pranoto 1921. Setahun kemudian pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara mendirikan National Onderwijs Instituut Taman Siswa yang kemudian menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa. Yang ketiga, Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh seorang yang bernama Kiai Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Ia mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi yang menghembuskan jiwa pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Pendidikan Muhammadiyah berasaskan Islam dan berpedoman Al-Quran dan hadis. Adapun dasar-dasar pendidikan Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemasyarakatan. Yang kedua, tasdid. Yang ketiga, aktivitas. Yang keempat, kreativitas. Dan yang kelima, optimis. Yang keempat, ma'arif. Ma'arif, didirikannya lembaga ini di NU bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan NU. Bagi NU, pendidik menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Gagasan dan gerakan pendidikan ini telah dimulai sejak perintisan pendirian NU di Indonesia. Dimulai dari gerakan ekonomi kerakyatan melalui Nadlatul Tujar 1918, disusul dengan Taswirul Afkar 1922 sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, hingga Nahdlatul Wathan 1924 yang merupakan gerakan politik di bidang pendidikan. Maka ditemukanlah 3 pilar penting bagi Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1334 Hijriah, yaitu yang pertama wawasan ekonomi kerakyatan, yang kedua wawasan keilmuan, sosial, budaya, dan yang ketiga wawasan kebangsaan. Materi yang ketiga yaitu sistem dan perkembangan pendidikan nasional. Yang pertama, kelembagaan dalam pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian keterampilan, sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, bentuk-bentuk lembaga pendidikan, yaitu lembaga pendidikan keluarga, lembaga pendidikan sekolah, dan lembaga pendidikan di masyarakat. Dan yang kedua adalah landasan hukum pendidikan. Landasan hukum pendidikan dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan, tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku. Yang ketiga yaitu pendidikan menurut Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Materi keempat yaitu pendidikan dan pembangunan nasional.
Yang pertama yaitu hakikat pembangunan. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan hal-hal yaitu ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Yang kedua yaitu peran pendidikan dalam pembangunan nasional. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri, karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Di dalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Yang ketiga yaitu manusia dan pembangunan nasional. Yang pertama, mengembangkan teknologi baru. Hasil pendidikan adalah orang terdidik yang mempunyai kemampuan pelaksanaan penelitian. Yang kedua, menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi. Orang-orang terdidik hasil pendidikan juga masuk dan aktif bekerja di bidang konstruksi yang menghasilkan rancang bangun berbagai macam pabrik dan perusahaan. Pabrik-pabrik ini yang akan menghasilkan berbagai barang kebutuhan hidup dan jasa. Yang ketiga yaitu menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Orang-orang terdidik hasil pendidikan menjadi pula masukan dalam pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan sebagai tenaga kerja produktif yang memproses produksi barang-barang kebutuhan hidup dan jasa. Dengan demikian adalah penghasil barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.